Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan sosial dengan topik atau tema layanan kiat sukses hidup bermasyarakat. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan dapat satu, memahami hubungan manusia, masyarakat, dan ketertiban. Kedua, memahami pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Tiga, memahami hubungan antar norma. Keempat, memahami cara sukses menjalin hubungan sosial dan masyarakat. Anak-anak sekalian, apa hubungan manusia, masyarakat, dan ketertiban? Manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia berada dalam masyarakat, dan masyarakat tidak akan tentram apabila ketertiban tidak dipatuhi. Sumber dari friendly.co.id. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pengertian norma dan macamnya. Apa itu norma? Tata itu lazim disebut kaidah, berasal dari bahasa Arab, atau norma berasal dari bahasa Latin atau ukuran-ukuran. Nah, di sini ada 4 norma yang perlu kalian ketahui. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berarti peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, dilarang mencuri, dilarang atau kamu harus patuh kepada orang tua, kamu harus beribadah, kamu jangan menipu. Ini berarti kaitan dengan contoh norma agama. Sedangkan norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Nah, pelanggaran norma kesusilaan ini berakibat penyesalan. Nah, contoh-contoh norma kesusilaan antara lain: kamu tidak boleh mencuri milik orang lain, kamu harus berlaku jujur, kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Nah, contoh norma ini diantaranya adalah: berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di depan kereta api, bus, dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi. Jangan makan sambil berbicara. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini beberapa contoh norma kesopanan. Yang keempat adalah norma hukum, ialah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Contoh norma ini antara lain: orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. Dilarang mengganggu ketertiban umum. Itu tadi beberapa pengertian norma dan contohnya. Kemudian sekarang kita lihat apa sih pengertian kebiasaan dan adat istiadat. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang dianggap sebagai aturan hidup. Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Nah, selanjutnya, apa hubungan antar norma-norma? Di sini kalian tadi sudah ketahui ada norma kesusilaan. Lalu apa anak sekalian hubungan antar norma? Nah, tadi kalian sudah mengetahui ada norma agama atau kaidah ya, agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kaidah antara kaidah sosial ini, di hubungan antara hukum dan kaidah sosial lainnya itu adalah mengikat, dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Nah, selain saling mengisi juga saling memperkuat.
Lalu bagaimana Anda sekalian cara sukses menjalin hubungan sosial dan masyarakat? Sekurang-kurangnya ada 3, yaitu apresiasi, tidak menghakimi, dan juga kaitan dengan bahasa. Apresiasi maksudnya adalah kita saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mengapresiasi itu kategori menghargai ya, mengapresiasi, menghormati. Misalnya perbedaan, kita perlu menerima setiap perbedaan tersebut dengan tangan terbuka. Ini supaya tujuannya agar sukses menjadi hubungan sosial dan masyarakat. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi maksudnya di sini bahwa kita tidak boleh menghakimi seorang atau kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang kita. Ini sangat tidak dianjurkan. Kemudian dari sisi bahasa verbal maksudnya maupun non-verbal juga perlu dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat, baik menggunakan bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Nah, kalian perlu mempelajarinya. Di penggunaan bahasa yang baik dan santun adalah juga salah satu kunci sukses kehidupan sosial. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya dan share pada teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.